Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia ya. Ayo di sini kita cari tahu apa sih yang sebenarnya menjadi alasan kenapa si dianya itu tuh on off, terlihat maju mundur ke dalam hubungan dengan kamu. Hari ini tuh nongol, deket, mesra gitu ya. Ntar juga dia kayak menghilang, dia menjauh, dia seperti kayak kelihatan menutup diri dan kemudian dia datang lagi ya. Kita cari tahu kenapa, apa yang menjadi alasan pola bolak-baliknya si dia seperti ini ke kamu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung kita mulai. Ini dia yang menjadi alasan si dianya itu tuh sering bolak-balik, nongol, hilang ya dalam hidupnya kamu. Apa maksud dan tujuannya dia? Kenapa dia seperti itu? Oke. Nah, jadi kalau Maria begini, ini nampaknya memang bukanlah orang yang sudah siap mau dalam sebuah relationship yang serius kepada kamu. Walaupun Mari tahu di sini tuh hubungan kalian sudah tidak bisa lagi ya. Sebenarnya itu tuh dibilang hubungan yang seumur jagung. Karena ada beberapa di sini, sebenarnya mungkin kalian sempat ada di dalam sebuah relationship yang stabil di situ, yang dia belum menunjukkan sisi dirinya dia yang on off sama kamu gitu ya. Ada sempat dia kok kayaknya intens gitu ya dengan kamu ya. Terlihat jelas model relationshipnya kalian gitu ya. Dia kok kayaknya beneran seperti mengusahakan hubungan ini gitu kan. Nah, tetapi di bulan-bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya, nah di sini baru dia mulai energinya on off sama kamu gitu ya. Itu tuh karena Mari lihat memang dia ternyata menyadari bahwa dia belum siap untuk mendampingi seseorang yang seperti kamu gitu loh. Ya, jadi ternyata menurut dia mesti harus banyak effortnya ya kalau memilih dengan dirimu gitu loh ya. Sementara seseorang ini tuh bisa merasa setelah dia mencoba untuk sekian waktu mengenali kamu, sekian waktu mengusahakan relationship dengan kamu, baru di situ tuh datang kesadaran gitu ya bahwa ya ternyata dia memang belum siap untuk mendampingi kamu. Dia belum siap untuk menghadapi sosok seseorang seperti kamu. Dia belum siap untuk mengejar tanda petik kelayakan sebagai kekasihnya kamu. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut si seseorang ini. Jadi dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, tapi seiring berjalannya waktu terjadi di situ tuh lemah gitu ya. Lemah dia kalau Mari tangkap. Sangat-sangat lemah sekali di situ. Nah, dan ya kebetulan ya memang karena durasi waktu Mari lihat bisa nih perasaan cintanya dia lambat laun juga kok kayaknya turun ya. Turun ke kamu. Memang ini tuh pun Mari lihat ada tindakan yang disengaja oleh dia. Nah, seperti itu ya. Ada tindakan yang disengaja untuk membuat perasaannya dia yang tadinya sempat ada, lumayan besar ini tadinya ke kamu ya. Perasaan ini tuh bukan hanya perasaan seneng, suka, naksir nih sama kamu, tapi udah benar-benar di sini tuh ada perasaan cinta gitu ya. Perasaan cinta sempat timbul untuk kamu yang lumayan besar, tapi di sini tuh Mari lihat dengan sengaja si dianya itu tuh kok makin kesini berusaha ya biar cinta yang besar ini tuh terkikis. Nah, seperti itu. Jadi kok kayaknya tidak dia biarkan dirinya dia terus-terusan ya ada dan merasakan cinta itu gitu ya. Jadi dia ini tuh kayak melarang diri dia sendiri untuk tidak boleh menambahkan perasaan ini lebih banyak lagi kepada kamu. Nah, di situ. Karena ya memang dia di sini posisinya dia belum sanggup gitu. Dia belum sanggup. Ya, dia belum sanggup untuk bersama dengan kamu. Tapi tentu kalau mau untuk benar-benar melepaskan kamu di posisi saat sekarang terutama ya, dia rasa ini juga tuh kok kayaknya sayang banget juga gitu. Karena gini ya, menurut si dia, kamunya itu tuh sesungguhnya satu sisi bisa bikin dia nyaman ya.
karena sikap kedewasaannya kamu, sikap kelembutannya kamu, gitu ya, perhatiannya kamu, kesabarannya kamu, gitu ya, kedewasaan. Sudah tadi kata Mari, kedewasaannya kamu, karena ini kedewasaan yang paling menonjol ya, menurut si seseorang ini yang bisa dia tangkap dari kamu, yang bisa dia rasakan dari kamu, gitu ya. Nah, jadi satu sisi dia takut kehilangan kesempatan memiliki seseorang yang memberikan hal-hal ini tuh kepada dia, gitu. Nah, di sana. Jadi poinnya adalah bahwa seseorang ini tuh ya ini kok kayak sudah sadar diri tetapi tidak benar-benar siap untuk melepaskan kamu, gitu. Sudah sadar kepada diri sendiri dan ternyata ya setelah dia ketahui bahwa tujuannya kamu dengan tujuannya dia berbeda, stylenya kamu dengan stylenya dia berbeda, gitu ya. Jadi inilah yang membuat dia akhirnya benar-benar menilai ya. Ini soalnya ini ada penilaian yang cukup kuat di sini. Bahwa memang hubungan ini tuh setidaknya untuk sampai saat sekarang tidak boleh dia garap lagi gitu loh. Tidak boleh dia usahakan lagi. Nah, di sana. Dan menurut dari seseorang ini tuh juga gitu. Dia ragu nih kalau kamunya itu tuh juga ternyata menginginkan hubungan yang serius sama dia. Tapi ingat ya, ini adalah asumsinya dia. Ini asumsinya dia ya. Kalau bagaimana yang sesungguhnya itu sudah pasti hanya kamu sendiri saja yang tahu ya. Karena kebetulan Mari seperti tadi di pembukaan ya, Mari katakan ini adalah tarikan energinya si dia ya. Nah, jadi Mari nggak tarik energinya kamu gitu loh. Jadi di sini tuh kita tarik pikiran, perasaan, maksud tujuannya dari si dia. Jadi ini pembacaan satu sisi ya. Nah, di sana kamu bisa aja nanti kayak merasa salah ini, oh nggak benar ini, kan gitu ya. Karena ini adalah asumsinya si dia ke kamu, pemikiran-pemikiran dia pribadi ke kamu. Jadi sangat amat mungkin jika asumsinya dia itu tuh meleset, salah, keliru gitu ya. Nah, cuman dengarkan aja dulu ya. Nanti kalau misalnya kamu rasa tidak pas pembacaan ini, kamu boleh saja kayak menjelaskan kepada si dia. Andaikan memang kamunya itu tuh punya maksud untuk bareng-bareng dengan orang ini ya. Jadi dari pembacaan ini tuh kamu melakukan upaya pendekatan ya. Kayak tadilah kata Mari kan, dia merasa juga kayak kamunya itu tuh tidak juga nih mau punya hubungan yang serius sama si dia. Karena menurut dia sudah pasti ya, banyak hal-hal yang dia rasakan bisa tidak buat kamu nyaman gitu loh. Dengan apa adanya dia, dengan bagaimana caranya dia. Nah gitu ya. Nah jadi kamu bisa menjelaskan kepada si seseorang ini dalam dunia nyatanya kalian ya. Bahwa ya bukan seperti itu maksudnya kamu. Ya kamu sayang dia, kamu cinta dia, ya kamu ingin bersama dengan dia. Ya seperti itu ya. Nah, ini adalah petunjuk bagi kamu. Itu aja buat ya. Nah jadi balik lagi Mari ke pembacaan ini. Bahwa kalau dari si dianya sendiri ya itu. Bahwa dia kayak merasa kamu ini tuh pasti melihat bahwa dia itu tuh kurang kompatibel dengan kamu, kurang cocok sama kamu. Jadi nampak-nampaknya dia yang kamu tawarkan di sini adalah tanda petik persahabatan, pertemanan atau kekeluargaan. Gitu. Jadi dia kayak melihat bahwa kamu sepertinya hanya memandang dia seperti adikmu gitu misalnya, seperti kakakmu ya, seperti sohibnya kamu gitu. Nah di sana jadi kamu hanya punya rasa sayang ke dia, bukan rasa cinta, begitu loh, bukan rasa cinta, gitu ya. Sebab menurut dia kamu masuk dalam relationship dengan dia bukan dengan maksud dan tujuan merit, gitu loh. Padahal usianya kamu sudah sekian ya, dihitung-hitungnya wah ini tuh sudah orang yang udah wajar ya, sudah pantas mikirin tentang pernikahan. Tapi jangan-jangan ketika dia melihat
dirimu atau mungkin dalam obrolan-obrolannya kalian, dia temukan ya kamu belum tertarik gitu ya masuk dalam level hubungan long term jangka panjang gitu ya, atau hubungan pernikahan. Nah, atau kemudian ketika kamu ngobrol sama dia, kamu jujur gitu ya menyampaikan idealnya kamu hubungan jangka panjang itu tuh seperti apa ya, pasangan yang kamu seneng itu tuh kayak gimana, rumah tangga yang kamu harapkan itu tuh seperti apa. Tentu dong dia cross check ke diri dia sendiri. Nah, ketika dia cross check ke diri dia sendiri dari hasil observasi mendengarkan ucapannya kamu, gerak-geriknya kamu. Nah, di situ dia ngerasa bahwa oh berarti dia harus lebih mengupgrade diri lagi gitu ya. Dia harus melayakkan diri lagi. Nah, dalam upaya kelayakan diri inilah yang dia rasakan, oh kayaknya aku nggak mampu, kayaknya aku nggak bisa gitu. Nah, jadi sudah dia hitung-hitung gitu ya. Nah, akhirnya dia kayak punya niatan, ya sudahlah, tidak usah benar-benar mencoba bertahan lebih lama lagi, mengusahakan lebih mantap lagi ya relationship ini dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Makanya dia kayak kamu lihat ada menjauhnya dia, ada menghindarnya dia. Nah, seperti itu ya. Itu tuh terjadi memang secara alami jadinya. Lah bayanginlah orang yang tadinya mau serius dan kemudian di situ tuh ada pemikiran baru ya. Ada pemikiran baru, tidak usah untuk serius, ya secara otomatis dari sikap laku pun itu terlihat ya, terproyeksikan dari sikap dan laku. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak udah pasti dia ini tuh akan ditolak sama kamu gitu ya. Udah pasti bahwa hubungan kalian ini tuh dari sisi kamunya sendiri hanya akan kamu pertahankan mentok-mentoknya ya, hanya di sebagai ya tadi kata Mari, sisi kekeluargaan saja, temanan saja, kakak adik saja. Nah, seperti itu ujung-ujungnya menurut asumsi dari si seseorang ini tuh ke kamu gitu loh. Apalagi kan memang pertimbangan menurut dia ya pertimbangannya kan dalam hubungan kalian banyak ya. Misalnya ternyata kalian berdua ini tuh lain suku kah ya, lain agama kah, lain status sosial kah gitu loh ya. Jadi kok kayaknya hal ini tuh saja pun tidak nyambung. Ini tuh kayak menyusahkan kalau kalian kemudian memilih untuk bersatu bersama dalam konsep relationship yang jangka panjang atau bahkan dalam pernikahan. Nah, seperti itu. Jadi kok kayaknya lebih kepada kondisi keadaan ya yang membuat dia jadinya maju mundur seperti ini ke kamu gitu loh. Nah, dan ya sesuai dengan asumsinya dia maunya kamu relationship ini tuh seperti apa ya, seperti yang barusan tadi Mari sampaikan itu loh ya. Kayak ya kalian hanya, menurut dia kalian hanya kakak adean, kalian hanya sahabatan, kalian hanya bagian dari keluarga ya. Nah, jadi dia tuh ya udah begitu juga caranya dia memperlakukan kamu gitu loh. Karena kan hanya di hubungan asmara ya yang kok kayaknya mewajibkan diri harus selalu chattingan, teleponan, jalan gitu ya. Kalau hanya kakak adik, sohipan ya enggak juga. Harus selalu sering-sering kan enggak juga. Nah, seperti itu. Jadi Mari bilang ini tuh orang bukan mau mempermainkan kamu sesungguhnya. Dia bukan mau ngerjain kamu. Tapi dia hanya berlaku sesuai dengan asumsinya dia terhadap kamu. Gitu loh. Nah, tadi kata Mari ada bagian tidak layak tadi kan. Jadi kayak bisa-bisa ya kamu itu kan menurut dia sudah settle ya. Kamu sudah punya style dalam hidupnya kamu. Nah, sementara kestabilannya kamu ataupun stylenya kamu itu tuh bukan stylenya dia. Nah, jadi kalau dia mau dengan kamu,
Mau nggak mau dia merasa bahwa dia yang harus masuk, dia yang harus ngikutin kamu. Sementara kalau mengikutin kamu ya balik lagi kayak kata Mari tadi. Dia merasa dia ya nggak bisa, ya dia merasa dia nggak sanggup. Nah seperti itu ya, nggak bisa, nggak sanggup. Nah jadi kayak ya sudah gitu loh. Jadi intinya bahwa untuk sampai saat ini tuh menurut dia ya bagaimana kamunya ke dia itu yang akan membuat dia berlaku bagaimana dianya ke dirimu. Jadi mirroring di situ. Itulah. Tentu kan dalam sebuah hubungan kan dia mau hubungan ini kan berkualitas ya. Dia mau ya kamu juga happy dengan dia gitu kan. Kamu juga merasa nyaman dengan dia, kamu merasa puas dengan dia kan gitu ya. Tidak merasa salah pilih. Nah, dia ini kan bukan hanya kayak sebatas ya pokoknya gue mau sama lu. Elunya dalam hubungan merasa tidak bahagia kek, merasa menderita kek, sebodoh teing. Nah, dia nggak kayak gitu. Malah ini orangnya nggak kayak gitu. Ini orang sebenarnya baik ini. Gitu ya. Nah, jadi dia mau ya, dia bahagia ya kamu seneng gitu. Dia tenang ya kamu damai gitu ya. Nah, jadi sementara ibaratnya kayak kamu ada di atas langit misalnya. Dia ada di dalam comberan misalnya ya. Ini kan beda jauh ya. Kamu mau ditarik turun ke bawah, kok rasa-rasanya juga nggak adil, rasa-rasanya juga nggak bener. Gitu ya. Kasihan kamunya gitu ya. Tapi dia mau naik ke atas langit itu tuh, dia rasa dia nggak sanggup. Walaupun dia merasa, walaupun di sini energinya dia bilang aku udah pernah coba, tapi aku nggak kuat gitu. Ya tapi aku rasa memang bukan di situ levelnya aku. Nah di sana. Jadi ini orang bukannya mau ngerjain kamu nih dari awal gitu ya, dan bahkan sampai saat sekarang bukan gitu. Jadi walaupun tadi pembukaannya Mari katakan ini orang bukan mau serius sama kamu, itu tuh energi di saat sekarang. Didengarkan aja ya, didengarkan saja elaborasinya Mari dengan tadi kalimat dia bukan mau serius sama kamu gitu ya. Karena apa? Nah ini itu yang tadi yang barusan Mari sampaikan. Karena apa? Gitu ya. Karena dia rasa dia tidak siap gitu di sana ya gitu. Nah kalau hanya untuk kayak misalnya nih mau kuat-kuatan ya, mau kuat-kuatan untuk mencoba, ya dia rasa itu seperti kayak tindakan yang sia-sia juga gitu ya. Nah di sana sia-sia juga. Nah seperti itu ya. Jadi kayak ini orang akal nalar logiknya ya ini bermain gitu loh. Kalau dia hanya pakai sisi perasaannya dia sama kamu, ya pasti ini orang akan hajar bleh aja ya sama kamunya ya. Kalau dia tidak mempertimbangkan tentang segala sesuatunya, yaitu dari pihak kamu dan dari kesanggupannya dia gitu ya. Kalau dia hanya kayak aku mau, aku ingin dengan Virgo, pasti dia hanya akan hajar bleh gitu ya. Tapi di sini tuh dia bilang, nggak bisa, mainnya kayak gitu tuh nggak bisa, gitu. Terlebih-lebih dengan kamu. Jadi datang dan perginya dia bukan dengan sengaja kayak bikin kamu happy sekarang, terus entar bikin kamu ngerasa kehilangan dia, bikin kamu tuh kayak jadinya kecarian sama dia. Oh bukan. Kalau Mari lihat bukan begitu energi dari si seseorang ini, gitu loh. Ya kalau kamu hanya kayak menawarkan pertemanan dengan dia, persahabatan gitu kan. Ya kalau dia juga rajin-rajin chatting kamu, rajin-rajin menjumpai kamu, nanti kamunya jadi nggak seneng, ya. Kamunya jadi nggak suka gitu loh, merasa terganggu soalnya dengan dia, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu makin kayak apa sih ini orang sudah nggak level dengan gue, tapi malah mau ngotot dengan gue, gitu kan. Nah ada harga diri dia juga kan di sana, seperti orang nggak tahu diri, nggak tahu malu. Ya dia nggak mau mendapat poin negatif
tentang dirinya dia di matanya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh berangkat dari pertimbangan untuk tahu diri sama kamu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita ini tuh hadir energi dari Libra, berikut energi dari Cancer di sini, energi dari Aquarius, hadir energi dari Virgo, kemudian Sagittarius, Leo dan Aries, energi Taurus, Pisces di sini dan Capricorn ya. Menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.